Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran yang pertama. Tapi sebelumnya ibu akan berpantun dulu. Melompat jauh anak tupai, masuk kamar ambil tape. Sebentar lagi belajar dimulai, siap-siap di depan HP. Belajar dari rumah tidak masalah. Pada hari ini, muatan pelajaran yang akan kita pelajari yaitu PKN 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahasa Indonesia 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang dibaca. Kemarin kita sudah belajar nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua, dan hari ini kita lanjutkan sila ketiga, keempat, dan kelima. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang berlambang pohon beringin. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu untuk mempersatukan bangsa karena begitu beragamnya bahasa daerah yang dimiliki Indonesia, pakailah bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kedua, meskipun berbeda-beda, kepentingan bangsa Indonesia harus diperjuangkan dan mengharumkan nama Indonesia. Yang ketiga, setiap masyarakat Indonesia yang mempunyai banyak keragaman harus mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa. Yang keempat, berjiwa patriot demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kelima, cinta tanah air dan bangsa dengan menjaga lingkungan dan menjaga perdamaian antar masyarakat. Yang keenam, rela berkorban untuk negara dengan mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan kehidupan bermasyarakat. Itulah nilai yang terkandung di dalam sila ketiga. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat. Masih ingat sila keempat apa lambangnya? Sila keempat lambangnya adalah kepala banteng. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat diantaranya: pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Masih sila yang keempat. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima lambangnya padi dan kapas. Inilah nilai-nilai sila kelima. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Dan yang terakhir, suka bekerja keras. Itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kelima. Baiklah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ide pokok paragraf. Masih ingatkah apa itu ide pokok paragraf? Dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Ide pokok adalah inti suatu paragraf. Ide pokok biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Jadi, di dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat dan hanya ada satu kalimat utama. Nah, ide pokok itu adanya di dalam kalimat utama. Adapun cara-cara menentukan ide pokok, yang pertama, kalian harus membaca keseluruhan isi teks dengan seksama. Jika masih kurang paham, bisa diulangi 2-3 kali. Kemudian mencari kalimat utama pada paragraf tersebut. Dan yang ketiga, menentukan inti bahasan dari kalimat utama tersebut yang bisa dijadikan gagasan pokok atau ide pokok. Itulah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.